Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Rawdatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan dikumandangkan dan khatib menyampaikan khutbahnya, kami atas nama pengurus Masjid Rawdatul Falah akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, kami mengimbau kepada para jamaah yang baru datang agar segeranya masuk ke dalam ruang utama masjid untuk menempati sof-sof yang masih kosong yang berada di depan, yang bertanda bertuliskan sof guna untuk pelaksanaan social distancing atau jaga jarak. Kemudian pengumuman selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Rawdatul Falah. Bagi para jamaah yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Rawdatul Falah diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama, masuk Masjid Rawdatul Falah, tes suhu badan oleh petugas, kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dan memakai masker. Kemudian insya Allah nanti pada waktu pelaksanaan sholat Jumat akan dipimpin oleh imam untuk membaca doa qunut nazilah. Kemudian pengumuman selanjutnya berkenaan dengan perolehan kota infak para jamaah sekalian yang terkumpul pada Jumat kemarin adalah sebesar Rp4.587.000. Kemudian kotak parkir kendaraan terkumpul sebesar Rp382.000. Dengan demikian jumlah keseluruhan kota infak yang terkumpul pada Jumat kemarin adalah sebesar Rp4.969.000. Kemudian kota infak dari renovasi masjid dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Kemudian kota infak dari renovasi Masjid Rawdatul Falah dari parkir kendaraan, yang pertama dari Bapak Liandri, Bapak Mariono, Bapak Randy, Bapak Heri, Bapak Joko Purwanto, Bapak Rizal Al-Rizki, Bapak Ferry Indra, Bapak Andi Hamzah, masing-masing Rp300.000. Dengan demikian saldo akhir yang terkumpul di pemegang kas takmir Masjid Rawdatul Falah hingga saat ini adalah sebesar Rp19.277.418. Mudah-mudahan amal ibadah para jamaah sekalian senantiasa diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bacakan bacaan suratul Fatihah, kita khususkan kepada para mufid, para muntasotib dan para muzaki yang telah beramal di Masjid Rawdatul Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadahnya dan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah syai'ulillahi lahul fatihah. Asyhadu an la Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Raudhatul Falah Surabaya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, di tengah-tengah orang sibuk menghadapi yang namanya virus corona beserta dampak-dampaknya, tapi alhamdulillah kita masih diberi anugerah oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk hadir di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini dalam rangka untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ubudiyah kita, baik ubudiyah mahdhah maupun ubudiyah ghairu mahdhah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di samping itu, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Banyak saudara-saudara kita yang di dalam benaknya bertanya-tanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini berlalu? Lalu semasa pandemi ini apakah bisa meraih kebahagiaan? Karena pandemi ini mempunyai dampak yang luar biasa, baik dampak psikologis, dampak sosiologis, maupun dampak ekonomis dan dampak-dampak yang lain. Karena itu wajarlah banyak di antara masyarakat yang bertanya-tanya, masih bisakah dalam masa pandemi yang berdampak sangat luas ini bisa meraih kebahagiaan dalam hidupnya? Para jemaah sekalian rahimakumullah, jawabannya bisa. Bisa dan bisa. Mari kita kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu di antaranya surat An-Nahl ayat 97 yang bunyinya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang terjemahan bebasnya, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan, baik dari kalangan pria maupun wanita, sedang dia orang yang beriman kepada Allah, Allah menjanjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, maka sungguh pasti akan aku beri kehidupan dalam hidupnya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik.
kehidupan yang bahagia, sejahtera, lahir batin, hakiki, abadi di dunia, bahkan sampai dengan kelak di akhirat. Dan masih ditambahkan oleh Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh pasti, kata Allah, aku beri tambahan berupa pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, satu di antaranya surat An-Nahl ayat 97 ini, dapatlah diambil pelajaran bahwa setiap orang, setiap masyarakat, baik laki maupun perempuan, bisa meraih kebahagiaan, bisa meraih kehidupan yang baik. Syaratnya, yang pertama, beriman kepada Allah. Tentu beriman kepada Allah dengan segala konsekuensi sebagai orang yang beriman kepadanya. Dan syarat yang nomor 2, beramal soleh, berbuat kebajikan, baik terus menerus meningkatkan hubungan baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun meningkatkan hubungan yang baik secara horizontal antar sesama manusia. Bagi orang yang beriman kepada Allah dengan segala konsekuensi sebagai orang yang beriman kepadanya, dan juga bagi orang yang beramal soleh, meningkatkan hubungan yang baik secara terus menerus, baik secara vertikal maupun horizontal, maka dijamin oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti bagi kedua orang tersebut, bagi dua golongan tersebut, yakni orang yang beriman kepada Allah sekaligus beramal soleh, dijamin oleh Allah akan diberi kehidupan yang baik, bahagia, sejahtera, hakiki, abadi, lahir batin di dunia sampai dengan kelak di akhirat. Persoalannya, para jamaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, yang beriman dan beramal soleh dalam pengembangannya, dalam implementasinya. Para jemaah sekalian berbahagia, tentu kita harus terus-menerus meningkatkan yang namanya hubungan yang baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah melakukan introspeksi yang ada hubungannya hablum minallah. Misalnya kita sering-sering melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan sholat kita. Sholat kita, apakah sholat kita ini sudah kita laksanakan dengan baik dan benar? Kalau kita sudah baik dan benar, maka tentu lalu dikembangkan bagaimana keluarga kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak dan cucu kita, apakah juga sudah melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar, terutama sholat. Lalu puasa, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi puasa. Tentu kita evaluasi, apakah tahun yang lalu
kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Kalau sudah bisa, tentu kita berupaya lagi untuk lebih baik lagi untuk menyongsong Ramadan yang akan datang. Lalu juga dikembangkan bagaimana pengelolaan harta benda kita. Apakah manakala harta benda yang kita miliki ini sudah sampai pada nisabnya, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Belum lagi infaknya, sedekahnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan hal-hal yang lain, ibadah mahdhah yang berhubungan secara vertikal hablum minallah. Kemudian juga hablum minan nas, meningkatkan hubungan yang baik secara horizontal antar sesama manusia. Terutama masa pandemi ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Masa pandemi ini dampak ekonomis masyarakat kita sangat-sangat terasa. Banyak yang menjadi fakir miskin mendadak. Yang semula punya pekerjaan tetap, tapi karena tempatnya di mana dia bekerja bermasalah, sehingga tidak mampu memberikan gaji, sehingga terpaksa harus dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Bagi yang wirausaha juga demikian, banyak hal-hal yang di luar prediksi semula, yang biasanya punya untung yang banyak tetapi untungnya menjadi sedikit, bahkan ada yang rugi sama sekali. Karena itulah masa pandemi ini adalah memberi kesempatan kepada kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang terkena dampak, terutama dampak ekonomi ini. Kita semangat bersatu padu untuk memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung, terutama dampak ekonomis ini. Para jemaah sekalian yang berbahagia, inilah dua hal yang setir dalam Al-Quran untuk kita pertahankan dan kita tingkatkan serta kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lain perkataan, para jemaah sekalian berbahagia, pada masa pandemi ini mari kita ikhtiar batin maupun ikhtiar lahir. Ikhtiar batin tentu kita dikenal dengan namanya jaga iman. Jaga iman. Kita tidak boleh takut kepada virus corona. Ini harus ada komitmen bagi kita. Kita tidak boleh takut kepada yang namanya virus corona. Tetapi walaupun kita tidak boleh takut karena menjaga keimanan kita, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada virus corona, tetapi virus corona itu harus diwaspadai. Apanya yang diwaspadai? Penyebarannya. Karena itulah maka iman kita harus tetap kita jaga. Tidak takut kepada virus corona, tetapi kita tetap waspada. Kemudian berikutnya adalah dalam hal ikhtiar batin juga. Terus menerus kita meningkatkan ubudiyah kita, syariat Islam kita,
kita tingkatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya doa terus menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah selain jaga iman, jaga amin terus menerus, artinya berdoa terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ikhtiar lahir. Ikhtiar lahir. Tadi sudah disebutkan ikhtiar batin, kita hanya takut kepada Allah. Kita tidak takut kepada yang lain, termasuk virus corona. Tetapi harus tetap waspada. Karena itulah ikhtiar lahirnya adalah terapkan protokol kesehatan dengan benar. Di antaranya adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu di antaranya ikhtiar lahiriah, dan hindari kerumunan. Para jemaah sekali yang berbahagia, kemudian selain itu ikhtiar lahiriah yaitu jaga imunitas kita harus tetap kita tingkatkan, terutama pada masa pandemi ini. Tetapi tentu saudara-saudara kita ada yang tidak ada kemampuan untuk menjaga imun ini. Karena itulah maka kita harus bertekad untuk memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara kita ini yang kurang mampu, bahkan tidak mampu sama sekali untuk menjaga imun ini. Lalu kemudian berikutnya ikhtiar lahiriah, ya juga jaga aman. Jaga aman. Jaga aman artinya sesuatu yang akan menimbulkan bahaya, maka harus kita jaga. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan sesuatu yang akan menimbulkan bahaya itu harus didahulukan daripada untuk mencapai kemaslahatan. Para jemaah sekalian berbahagia, inilah barangkali sedikit apa yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kita masih tetap bisa menjaga iman kita, kita bisa menjaga imun kita, kita bisa menjaga imunitas kita, kita bisa menjaga aman kita, dan juga terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita tetap mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih kebahagiaan hakiki abadi lahir batin di dunia sampai dengan kelak di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa tahkim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita sejenak memohon, pinta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari bumi yang kita cintai Indonesia ini dan dari seluruh belahan dunia. Dan juga demikian mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah berupa kebahagiaan yang hakiki dan abadi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesuksesan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami ini penuh dosa ya Allah. Kami ini penuh maksiat ya Allah. Kami ini penuh noda ya Allah. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kesalahan kami, dosa masyarakat kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagai mereka berdua menyayangi kepada kami ketika kami masih kecil. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim auladana banatina wa dhurriyyatina wa umara'ana wa ulama'ana minal bala wal waba wal asqam wa min virus corona ya Allah, wa min virus corona ya Allah, wa min virus corona ya Allah, wa min afati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Ini wajah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki la syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والأسقام وفيروس كورونا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم. إن شاء الله إن شاء الله. ما شاء الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.